Saudara, mari kita lanjutkan dalam pertemuan kali ini membahas tulisan saya di majalah Manager Scope tentang perspektif. Yaitu kita pilih judulnya adalah terus dilatih. Kalau terus dilatih maka yang susah jadi mudah. Tapi kalau ya tidak dilatih, yang mudah jadi susah. Ya kan? Nah, Anda baca sendiri pelan-pelan ya. Karena ini banyak ya tulisan-tulisan yang kalau saya bacakan, ini penting harus waktu bisa molor lebih daripada yang ditarik, yang saya budgetkan kan. Nah, lalu yang dengar juga ya bisa baca sendiri, ngapain ini dijelaskan ulang. Nah, saya hanya memberikan beberapa pointers mengapa tema ini dipilih, ya toh, supaya tahu why-nya. Tentang detailnya ya Anda cari sendirilah di sini pelan-pelan, ya toh. Jadi temanya ini menjadi penting adalah karena apa? Mau mencari perbedaan dan persamaan antara Indonesia dan Tiongkok itu. Ya. Nah, judulnya itu sendiri sebenarnya apa? Judulnya sendiri itu adalah kata lain daripada setiap hari satu langkah. Meskipun perjalanan masih ribuan li kan. Ya toh? Jadi bolak-balik akhirnya biangnya dari ada budaya Tionghoa itu Chinese wisdom itu ada di apa dari dua tokoh penting itu Lao Tzu dan Confucius, yaitu setiap hari satu langkah ya pasti hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini kan. Kalau itu cuma mengulang aja ya nggak ada gunanya kan. Nah, itulah yang menyebabkan ini dikembangkan sampai menjadi Kaizen itu. Ini perpaduan dari Confucius sama Lao Tzu itu. Confucius itu pada satu hari mengajak murid-muridnya dalam perjalanan mendekat ke sebuah sungai dan lalu dia mulai apa, mengajarkan kepada mengajak muridnya itu coba, coba yuk lihat tuh sungai itu kan yuk lihat berdiam kan gitu. Ya begitu-begitu aja 10 tahun lalu sekarang ya begitu aja. Tapi kamu nggak tahu kan, coba kamu sidup air di satu titik ya, titik ini pasti isinya air itu beda dengan satu detik lalu maupun satu detik kemudian. Karena itu loh, hidup adalah gerak itu. Kalau itu tidur-tiduran, males-malesan, ya toh, ya akhirnya itu terus bodoh, nggak ada prestasinya apa-apa tuh. Tapi kalau Anda terus gerak, dan nggak perubahan ini yang penting disadari, bukan ikut lalu gerudak-geruduk lari-lari sana sini, bukan. Nah karena itulah mindfulness ada di sini. Terus dilatih ini ya pasti dengan mindfulness. Ya, tak? Seperti Anda naik ke Gunung Butang melalui tangga yang terus juga di Gunung Shaolin Temple. Tak? Tapi kalau juga mencari tempat ibadahnya Konfusius ya dia yang di dekat jalan umum orang-orang berkumpul karena konsepnya adalah apa eh, seperti pisau diasah dengan batu asah supaya tajam tidak ketul, maka manusia diasah dengan manusia
Sehingga hasilnya ben-ben kan, semuanya menjadi berguna, betul, bukan dieksploitir, ya kan? Nah, itulah makanya maupun ke arah Lao Tzu dan Siddhartha maupun ke arah Confucius itu semua ada gerak, action, ya, kontak, ya. Yang satu naik ke atas, yang satu ke kerumunan orang banyak tuh. Yang satu mencari pencerahan, yang satu orang banyak. Implementasi hubungan sosial, sosialisasi. Jadi bukan lebih bertentangan ini lebih baik atau ini jelek kurang. Jangan, itu mah nggak ngerti masalah orang itu. Gitu. Nah kalau Konfusius itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kalau mau maju, ya majukan orang lain. Kalau mau tegak, ada harus tegakkan orang lain. Jangan kesusu mau menang sendiri, mau cepat sendiri, mau dapat pujian sendiri, ya itu nggak benar. Ya. Nah ini Anda kalau mau baca ini apa lebih dalam, tak kasih apa pencerahan yang lampu lah omongan saya tadi itu ya. Nah ini juga sudah dikerjakan oleh pendiri Bapak Bangsa Indonesia, yaitu setelah gagal memerdekakan dari jajahan karena semua jalan sendiri, kerajaan ini sendiri, suku ini sendiri, mudah dipecah belah dan dihentikan, ditumpas oleh si penjajahnya toh. Lalu mereka bersatu ya dalam Sumpah Pemuda sehingga melahirkan apa tahun 45 merdeka. Nah, 10 tahun belum punya apa-apa, 10 tahun baru merdeka. Udah berani ngadakan, berani mati. Konferensi Asia Afrika di Bandung. Nggak taunya itu adalah era dekolonisasi kan. Di mana negara baru merdeka di mana-mana. Nah, orang-orang Barat dia bingung yang tadinya menjajah. Nah, ini gimana? Kalau di voting di rapat pengurusnya ya, yang Barat yang kalah kan. Gitu. Nah, lalu Bung Karno datang ke sana tahun 60 to build the world anew. Mari kita membangun negara yang baru ya. Dan karena itu nasionalisme yang muncul bertebaran ini akibat konferensi Asia Afrika jangan ditakutin karena kita eh, apa mengajarkan atau menginspire mereka di nasionalisme di dalam taman sarinya internasionalisme ya toh? Nah lalu setelah melalui lika-liku berbelit-belit karena salah ditafsirkan akhirnya ya memang ide itu masih sampai pada tahap dasolen seharusnya begini. Tapi dalam kenyataannya itu nggak gampang, ya toh. Masing-masing negara ya punya kondisinya sendiri, toh. Nah, lalu Indonesia mulai dari diri sendiri dalam lingkungan di sekitarnya yaitu ASEAN 1967, toh. Nah, setelah itu pada tahun kemarin itu disuruh memimpin pertemuan G20 di Bali, ya toh. Dan pada saat itu memang ya Sekjen PBB Antonio de Guterres itu mengatakan memang ya dunia mengakui bahwa Pak Bhinneka Tunggal Ika itu bukan sekedar toleransi, gitu. Tapi memang ya alam semesta ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang besar itu harus menghidupi yang kecil itu kan sudah diajarkan oleh Konfusius dalam kitab Chongyun kan, ya. Nah, inilah makanya menurut saya sih Anda harus harus
menangkap, membaca ini semua dalam dalam apa yang saya jelaskan melalui pengantar ini, ya toh. Hati diperhatikan, sabar, ya toh. Kalau mau membina diri kan bukan menjadi orator, orator membakar massa, toh akhirnya bisa diarahkan kepada yang destruktif, toh. Dan dengan orang yang banyak, tapi kalau kesadaran dan pikirannya nggak cukup ya malahan menjadi part of the problem. Ya, oke kita akhiri di sini. Yuk. Sampai jumpa lagi.